Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan energi itu terlalu lama kita abai terhadap sampah. Sampah dipahami sebagai musibah, tetapi tidak dipahami sebagai energi. Pengembangan teknologi selalu dipahami terlalu high-tech, berbasis modal besar, triliun, ratus miliar. Hey Watcher, bayangin setiap hari Jakarta menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah. Kalau ditumpuk, beratnya bisa ngalahin ribuan gajah. Pertanyaannya, kita mau bawa sampah ini kemana? Apakah kita bisa seperti Singapura yang sampahnya jadi listrik? Atau malah terus bikin gunung sampah baru di Bantar Gebang? Dan jujur aja, gunung sampah bukan tempat healing yang instagramable ya guys. Sebagian besar sampah Jakarta dikirim ke tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gebang di Bekasi. Luasnya sekitar 117 hektar, tapi sekarang udah mirip bukit lebih dari 40 meter. Masalahnya bukan cuma volume, tapi juga dampaknya. Bau, pencemaran air tanah, dan gas metana yang gampang kebakar. Bahkan, beberapa kali sempat ada kebakaran di TPA. Artinya, cara lama buang sampah ke TPA udah nggak sustainable lagi. Mayoritas sampah kita organik, sisa makanan, sayur, buah, sekitar 60-65%. Kadar air tinggi, gampang busuk, bikin bau, dan nyusahin buat diolah. Artinya, kalau kita nggak pilah dari rumah, teknologi sehebat apapun bakal keteteran. Bayangin, insinerator harus bakar nasi basi. Itu ibarat beli Ferrari, tapi dipakai nanjak angkut duren. Singapura buang sampah sekitar 8.000 ton per hari, mirip Jakarta. Nah, bedanya mereka nggak andalkan landfill, nggak kayak di sini. Mereka punya 4 insinerator modern. Sampah dibakar, jadi listrik. Sisanya cuma abu sekitar 10%. Abunya pun dibuang ke Pulau Semakau, pulau buatan yang rapih. Terus kita lihat di Korea Selatan, yang sistemnya sudah sangat kuat dan ketat. Warga di sana bayar iuran sampah sesuai volume. Makin banyak dibuang, semakin mahal. Wu disposes of the food waste in bags bought from the city and tracks her food waste with a radio frequency ID card. Wu taps the card to register the household and dumps her food waste into the bin, which logs how much waste she'll be charged for. At the end of the month, depending on how much food we wasted, we get charged and we get a bill on it. It's only $2 to $3, so it's not too much. Sampah organik diolah jadi pupuk atau biogas. Sisanya masuk insinerator. Kebayang nggak kalau aturan itu ada di sini? Tapi di sini mah bisa-bisa warga sembunyiin sampah di kardus mie instan. Kita lihat juga di Jepang. Jepang itu juara pilah sampah. Ada kota yang punya lebih dari 40 kategori. Bayangin. Waste is sorted into 27 different categories, and other 26 categories will be sorted and recycled properly. Citizens will sort into 27 categories at their homes, but this center will further separate it into more than 40 categories. Dari plastik botol sampai tisu pun dibedain. Hasilnya, insinerator mereka jauh lebih efisien. Kalau di sini, kadang tempat sampah pun nggak kelihatan. Gimana coba? Nah, dengan 7.000 ton sampah per hari, nih Jakarta bisa bangun 3-4 insinerator besar. Kayak di Singapura. Kelebihannya dari insinerator itu jelas. Sampah berkurang 90%.
bisa menghasilkan listrik dan mengurangi ketergantungan ke Bantar Gebang. Nah, tapi ada masalah besar. Sampah kita kebanyakan tuh sampah basah. Susah jadi efisien. Biaya konstruksi bisa jadi miliaran dolar. Lahan terbatas. Dan masih banyak warga yang takut polusi dioksin. Jadi, insinerator bukan mustahil. Tapi harus ada paket lengkapnya. Regulasi jelas, dana yang cukup, teknologi aman, dan dukungan masyarakat. Kalau enggak, nanti insinerator malah jadi kompor raksasa yang ditolak warga. Kita bandingin Jakarta dan Singapura sekarang. Kalau di Singapura, sampah kering, kalor tinggi, gampang dibakar. Infrastruktur dan logistiknya udah rapih. Pemerintah kaya dan rakyat percaya mereka. Kita lihat Jakarta sekarang. Sampah basah, kalor rendah, susah dibakar. Logistik masih berantakan. Gak usah ngomongin masalah keuangan deh. PLN aja kadang enggan beli listrik WTE. Dan rakyat masih skeptis soal polusi. Singkatnya, Singapura kayak punya dapur modern dengan chef bintang 5. Chef Juna, apa kabar? Jakarta masih kayak masak pakai kompor minyak tanah. Chef Juna, ya bener kan namanya? Ya udah. Sampah Jakarta adalah bom waktu. Kalau cuma bergantung ke Bantar Gebang, cepat atau lambat kota ini bisa tenggelam oleh sampahnya sendiri. Tapi kita masih bisa belajar, terutama dari Singapura soal insinerasi, dari Korea soal aturan ketat, dari Jepang soal disiplin memilah. Solusinya bukan cuma teknologi mahal, tapi juga perubahan kebiasaan kita sehari-hari. Dan ingat, nggak ada yang mau warisan buat anak cucu berupa tumpukan plastik.